Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 5, karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau membahas video tentang soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum atau disebut juga dengan ANBK. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu soal AKM numerasi. Bagi teman-teman semua yang baru mengenal channel Bernalar Official, nanti silakan teman-teman semua bisa menonton video-video sebelumnya. Nanti linknya akan eh, di deskripsi ya. Nanti silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi, linknya bisa diklik ya. Oke, jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, bisa melalui grup WhatsApp-nya atau grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soal nomor 1, teman-teman ya. Rangkaian bangun datar. Nah, ini judulnya ada rangkaian bangun datar ya. Dinda, siswa kelas 2. Hari ini ada pelajaran prakarya. Dinda membuat rangkaian dari 15 buah bangun datar. Bangun datar tersebut disusun membentuk pola. Lihatlah pola yang disusun Dinda berikut. Pada pola berikut, baru 8 bangun datar yang terpasang. Nah, ini polanya teman-teman ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, ada 8 pola ya. Kemudian soalnya Dinda akan melanjutkan pola di atas, tentunya sampai terbentuk rangkaian sesuai rencana. Jadi si Dinda ini akan melanjutkan pola ini sampai jumlah bangun datarnya ada 15 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, pasangkanlah urutan di sebelah kiri dengan jenis bangun datar di sebelah kanan dengan benar. Oke, jadi ini soalnya teman-teman ya. Kita disuruh menjodohkan. Kira-kira urutan ke-9 ini polanya yang mana nih? Apakah kotak, segitiga, bintang, atau lingkaran? Kemudian urutan ke-11 ini kira-kira gambarnya apa? Dan yang terakhir, urutan ke-14. Berarti yang ditanyakan adalah pola atau urutan ke-9, 11, dan 14. Nah, ini kan ada 8 ya, baru 8 pola ya. Oke, sekarang kita coba pindahkan gambar ini ke oret-oretan ya, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau kita hitung, ini kan tadi polanya, ini pola ke-1, ini pola kedua, ini pola ketiga, ini pola keempat, ini pola kelima, ini pola keenam, ini pola ketujuh, ini pola ke-8 ya. Kita lihat ke sini teman-teman ya. Antara pola ke-1 dengan pola kelima. Ya, kita perhatikan ke sini. Ini pola yang pertama ini kan berbentuk lingkaran. Kemudian pola kelima juga, urutan kelima ini bentuknya berupa bangun datar lingkaran. Kemudian kita lihat setelah lingkaran. Kesananya sama, persegi, kemudian di sini persegi juga. Setelah persegi, kita perhatikan di sini. Di sini ada segitiga, kemudian di sini juga ada segitiga. Ya. Kemudian kita perhatikan setelah segitiga, di sini nomor 4 ada bintang. Kemudian setelah segitiga ada bintang juga. Nah, artinya apa? Pola bangun datar yang disusun oleh si Dinda itu sama seperti itu saja. Diulangi lagi setelah lingkaran ke persegi, kemudian segitiga, bintang. Nah, setelah bintang kembali lagi ke lingkaran. Terus setelah lingkaran, persegi lagi, segitiga lagi, bintang lagi. Nah, setelah bintang, kembali lagi ke pola sebelumnya, yaitu lingkaran. Berarti kita dapat membuat pola di sini nomor 9 itu adalah pola lingkaran, teman-teman ya. Karena setelah bintang itu di sini polanya berbentuk, iya, bangun datar lingkaran. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan di sini untuk pola atau urutan ke-10 bentuknya apa coba teman-teman? Setelah lingkaran, di sini nomor 2 persegi ya. Kemudian di sini setelah lingkaran persegi juga. Berarti kita dapat menyimpulkan di sini urutan ke-10 itu, pola ke-10 itu bangun datarnya berbentuk persegi, teman-teman ya. Oke, ya. Lanjut ke pola selanjutnya, urutan ke-11. Setelah persegi, kita cek di sini itu segitiga, di sini segitiga. Oke, berarti kita simpulkan urutan ke-11 itu segitiga. Nah, berarti
kita dapat menjawabnya nih teman-teman. Soal yang tadi, mana soalnya tuh? Soal yang tadi, nah ini ya, kita dapat menjawabnya urutan ke-9 itu tadi apa urutan ke-9? Urutan ke-9 lingkaran, kita klik di sini, ya kemudian kita geser, nah kita klik di lingkaran. Nah, ya di sini ya. Nah, berarti urutan ke-9 itu lingkaran ya. Kemudian setelah urutan ke-9, urutan ke-11-nya segitiga teman-teman ya. Urutan ke-11-nya segitiga. 11 di sini segitiga. Nah, berarti ini ya. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya urutan ke-14. Oke, kita lanjut ya. Urutan ke-14. Ini baru 11 teman-teman ya. Sekarang kita cari pola ke-12 teman-teman. Atau urutan ke-12. Setelah segitiga, bentuknya apa nih? Setelah segitiga bintang. Kemudian di sini juga setelah segitiga bintang. Berarti kita dapat menyimpulkan di sini urutan ke-12 itu polanya berbentuk bangun datar bintang. Ya. Oke. Oke, lanjut. Setelah 12 urutan ke-13 teman-teman ya. Pola ke-13. Setelah bintang, kembali lagi ke awal ya, kembali lagi ke lingkaran. Oke, berarti di sini bangun datar lingkaran 13 ya. Oke, di sini 13 lingkaran. Kemudian setelah lingkaran, kembali lagi ke persegi ya, kembali lagi ke persegi. Nah, berarti di sini nomor 14 itu adalah bentuknya persegi, teman-teman, ya. Oke, berarti urutan ke-14 itu jawabannya adalah persegi ya, bukan bintang. Nah, oke. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1. Jadi, teman-teman semua fokus ketika ada soal disajikan dengan gambar, maka teman-teman harus benar-benar memahami gambar tersebut, informasinya apa. Ya, dan untuk soal seperti ini, ya ini polanya ya bolak-balik aja, kembali lagi ke lingkaran, kembali lagi ke persegi. Ya, paham ya teman-teman ya? Nanti silakan teman-teman ketika ada soal seperti ini diteliti apakah polanya kembali lagi, ulang-ulang atau tidak. Ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2 teman-teman. Oke, soalnya masih sama ya, tapi tidak apa-apa kita baca lagi bacaannya. Di sini judulnya masih sama, rangkaian bangun datar. Dinda siswa kelas 2. Hari ini ada pelajaran prakarya. Dinda membuat rangkaian dari 15 buah bangun datar. Bangun datar tersebut disusun membentuk pola. Lihatlah pola yang disusun Dinda berikut. Pada pola berikut, baru 8 bangun datar yang terpasang. Oke, masih sama ya. Tadi urutan pertama itu, urutan ke-1 di sini lingkaran. Masih sama ya, seperti tadi. Oke, ini jadi baru ada 8 bangun datar, baru ada urutan sampai ke urutan 8. Dinda akan melanjutkan pola di atas, tentunya sampai terbentuk rangkaian sesuai rencana. Jumlah semua persegi yang digunakan Dinda dalam rangkaiannya adalah titik-titik. Jumlah semua persegi yang digunakan Dinda dalam rangkaiannya. Apakah A 9, B 11, atau C 14? Nah, di sini yang ditanyakan jumlah semua persegi. Jumlah semua persegi yang digunakan Dinda. Ya, sedangkan kita tahu bahwa persegi itu ya bentuknya seperti ini ya. Kalau kita kembali lagi ke sini ke gambar tadi, nah ini nomor 15 itu berarti segitiga ya nomor 15 itu. Nomor 15 ada lanjutnya segitiga. Kalau kita hitung jumlah persegi berarti hanya ada 4 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau kita cek di sini, ya cek ke yang tadi, mana? Nah ini, cek ke sini, di sini jawabannya 9, 11, 14. Ya, 9, 11, 14. Sedangkan dalam pola yang dibuat oleh si Dinda, persegi itu hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba kita ke sini. Kalau misalkan yang didefinisikan persegi itu menurut soal nomor 2 itu adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi lebih dari satu, berarti
Yang kita hitung itu adalah bangun datar selain lingkaran. Ya, yang lainnya kita definisikan itu persegi, baik persegi aslinya, segitiga, bintang, ya. Nah, itu kita hitung sebagai persegi. Maka kita dapat menyimpulkan kalau definisinya seperti itu, ya, definisinya, persegi itu adalah menurut soal tersebut yang mempunyai sisi lebih dari satu, ya, maka kita dapat menghitung ini kan ada 15 bangun datar ya, harusnya 15 itu ya. Maka tinggal kita kurangi, lingkaran ini kan jumlahnya ada 4, berarti 15 kurangi 4, jawabannya 11. Ya, jawabannya 11 teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk jawaban soal nomor 2 ya. Memang untuk soal nomor 2 ini agak-agak rancu ya, agak rancu, tetapi kita coba mengikuti, eee, apa yang diinginkan oleh soal tersebut, ya. Karena kemungkinan ya tidak ada kesalahan ya, tidak ada kesalahan dalam penulisan soalnya di sini, ya. Jadi jawabannya kita, mengikuti soal, ya jawabannya 11 ya. Karena persegi itu kan, eee persegi itu lingkaran itu kan, ya tidak termasuk ke dalam persegi ya, sisinya juga cuma satu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah ini ya, menyusun balok teman-teman. Oke, ini soalnya beda. Adik sedang bermain menyusun balok. Warna balok yang disusun adalah merah, kuning, dan hijau. Susunan balok yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini jadi si adik ini dia menyusun balok ya. Warnanya merah, kuning, hijau. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya. Nah, di sini berarti yang ditanyakan ini balok puncaknya ini gambar apa ya? Oke, kita cek pertanyaannya. Warna yang tepat untuk balok yang tidak diketahui. Ah, kan benar ya. Berarti warna balok ini yang puncak. Ini kira-kira warna apa? Ya. A merah, B kuning, C hijau. Oke, kita cek. Nah, teman-teman harus teliti nih dalam melihat gambar yang disajikan dalam soal tersebut. Ya, kita cek ke sini. Di sini posisinya hijau-hijau. Dan kalau kita melihat di atasnya juga ada hijau 2, teman-teman ya. Hijau 2, di sini hijau 2. Dan antara hijau 2 di bawah dengan yang di tengah ini, setelah hijau itu sama, warna merah. Hijau-hijau merah. Ini juga sama, hijau-hijau merah. Ya. Nah, kemudian setelah merah juga kuning, kuning 2. Ini kuning 2, ini kuning 2. Berarti ini sama persis dengan pola soal nomor 1 tadi ya. Jadi diulang-ulang. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan di sini ya setelah merah itu kuning 2, kemudian hijau. Nah, hijaunya 2 kali. Berarti di sini masih warna warna hijau, teman-teman ya. Karena apa? Karena kuningnya apa namanya hijaunya 2 kali. Nah, berarti di sini warna hijau. Yang warna diulangi itu yang 2 kali itu kuning dan hijau ya. Berarti di sini hijau teman-teman jawabannya. Oke, berarti jawabannya hijau ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita cukupkan sampai 3 soal terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Bernalar Official, silakan teman-teman bisa menonton video pembahasan AKM ANBK yang sudah diupload. Linknya nanti akan dicantumkan di deskripsi. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, atau ke grup apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke teman-teman semua, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, tidak ada yang di bawah 70 ya, diharapkan mudah-mudahan teman-teman semua di atas 80 nilainya ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.